Netanyahu gigit jari, Amerika Serikat ogah bantu Israel lagi, ini penyebabnya. Kefrustasian Amerika Serikat terhadap kebuntuan negosiasi gencatan senjata, kini membawa Israel dalam bahaya. Alasannya karena pihak Amerika Serikat baru-baru ini menyampaikan, kepada Israel Defense Force, bahwa US Navy yang merupakan angkatan laut negeri paman tersebut tidak akan pernah bisa terus-menerus ditempatkan di Timur Tengah. Maka dari itu Amerika Serikat pun mendesak agar Israel menahan diri untuk meredakan ketegangan dengan kelompok militan Houthi di Yaman dan juga Iran. Bukan tanpa alasan, Amerika Serikat mendorong narasi bahwa angkatan lautnya akan ditarik kembali suatu saat nanti. Mengingat US Navy telah terlibat pada konflik di Timur Tengah sejak meledaknya operasi militan Al-Aqsa oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Selain itu faktor yang kemungkinan membuat Amerika Serikat kini lelah untuk mengawal Israel dalam konflik melawan proksi-proksi Iran, disebabkan karena sanksi internasional yang menghantui negara tersebut. Seperti yang kita ketahui Israel kini dibayang-bayangi oleh sanksi internasional, akibat kejahatan perang di Gaza. Dan Amerika Serikat menjadi penyokong utama dalam inisiasi Israel melakukan kejahatan perang kepada rakyat Palestina. Penarikan pasukan beserta kapal perang US Navy sejatinya bukan hanya terjadi baru-baru ini. Pasalnya beberapa waktu sebelumnya Amerika Serikat pun pernah menarik kapal perangnya yang berjaga di dekat wilayah Israel. Tidak berhenti sampai di situ ketegasan negeri Paman Sam dalam menyikapi tindakan Israel di Timur Tengah pun sempat membuat Israel mengalami krisis persenjataan. Itu karena Amerika Serikat menghentikan pengiriman persenjataan ke negara Zionis tersebut. Untuk meredakan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah. Kendati demikian, proyeksi Amerika Serikat yang akan menarik pasukan serta kapal US Navy dari Timur Tengah, akan menjadi perhatian utama Angkatan Laut Israel saat ini. Bukan tanpa alasan mengingat ketegangan antara negara tersebut dengan Houthi di Yaman semakin meningkat, pasca beberapa pejabat penting Hizbullah dan Hamas terbunuh oleh serangan Israel. Dan puncaknya terjadi beberapa waktu lalu. Masih tengah jelas bagaimana sebuah drone tradisional Houthi mampu menggemparkan dunia, terkhususnya Israel itu sendiri. Bagaimana tidak hanya bermodalkan drone dengan teknologi minim kelompok militan yang berbasis di Yaman tersebut mampu mengelabui seluruh sistem pertahanan udara terkemuka Israel, tanpa sedikit pun gangguan. Dan hal yang begitu memalukan bagi Israel adalah drone tersebut beraksi di Tel Aviv. Serangan itu bukan hanya berhasil mempermalukan pihak Israel di hadapan dunia, namun juga memberikan kerugian besar bagi negara Zionis tersebut. Terbukti serangan oleh kelompok militan itu menyerang gedung kedutaan Amerika Serikat, hingga membuat satu orang tewas dan orang lainnya mengalami luka. Sejujurnya intensitas serangan Houthi sejatinya jauh lebih besar di Laut Merah, dibandingkan di wilayah Israel. Hal ini bertujuan agar Israel dan sekutu baratnya merasakan akan dampak dari aksi blokade yang dilakukan oleh kelompok militan tersebut. Serangan yang menargetkan beberapa kapal komersial dengan bendera Israel dan sekutunya akan menjadi sasaran serangan dari rudal Houthi. Tidak hanya terbatas pada kapal komersial melainkan kapal militer juga menjadi sasarannya. USS menjadi saksi bagaimana permainan Houthi dalam menyerang kapal perang milik Amerika Serikat. Kabar ini dibenarkan oleh Yahya Sarr yang merupakan juru bicara Houthi. Dalam pengakuannya, kelompok militan tersebut disebutkan mengirimkan rudal anti kapal dan merusak USS Mason. Tentu tindakan berani ini hanya dilakukan oleh Houthi seorang dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina di Gaza. Padahal seperti yang diinformasikan bahwa USS Mason merupakan kapal perusak milik US Navy. Dan tentu sebuah kapal perusak akan membawa segudang persenjataan yang akan dengan mudah menangkal serangan dari kelompok sekelas Houthi. Serta kapal perang Amerika Serikat tentu akan membawa beberapa sistem pertahanan kapal seperti close-in weapon, sistem palang. Namun sayangnya sistem pertahanan kapal tersebut tidak mampu untuk menangkal serangan dari kelompok militan dari Yaman itu. Tapi ini bukan kali pertama kapal perang Amerika Serikat mendapatkan hadiah serangan dari Houthi. Karena Yahya Sarr pun pernah mengaku bahwa sayap militernya menembakkan rudal yang menargetkan kapal milik US Navy bernama USS Louis Bipolar. Namun di sisi lain pihak US Navy membantai kapal pangkalan bergerak.
Ekspedisinya itu sama sekali tidak mendapatkan serangan sedikit pun dari Houthi. Entah siapa yang benar, namun jika itu terjadi, maka hal ini akan menjadi kerugian besar bagi Angkatan Laut Amerika Serikat. Pasalnya kapal USS Louis Bipolar sangat berguna untuk misi penyapuan ranjau operasi khusus, dan misi ekspedisi lainnya. Bahkan dengan kapal ini US Navy mampu mengerahkan hingga 298 pasukan, termasuk tim operasi khusus.